Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki ini nanti akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala WKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Pak, lebih dari gimana Pak? Kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang milih kepala DPR? Tahu tanya dua presiden itu aja. Kepala otorita EKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Kalau Pak Jokowi juga bilang ini tidak ada masalah, kemudian juga investasi tetap kalau ada masalah, soal dong. Pasti ngomongnya tidak ada masalah. Nggak mungkin, oh ini ada masalah begini, nggak mungkin lah. Ini soal legacy. Termasuk juga belum dengan penandatanganan perpindahan ibu kota itu termasuk masalah atau? Iya pasti akan ada masalah. Misalnya mau ditempati oleh menteri dan sebagainya mulai bulan Juli ini dan seterusnya. Memangnya kedutaan besar mau pindah? Enggak lah. Di Malaysia juga kedutaan besarnya nggak pindah, tetap di Kuala Lumpur gitu. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas perlahan, dilakukan pembangunan jalan terus. Tapi tidak bisa buru-buru seperti sekarang kita pindah rumah aja perlu waktu setahun lebih. Masa pindah ibu kota bisa 2 tahun didudukin, ditempatin begitu kan? Ketika dikonfirmasi langsung, Luhut pun mengungkapkan ada masalah pembebasan lahan yang seharusnya bisa selesai, namun belum juga terlaksana. Padahal, ia selaku Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi telah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN. Namun menurut Luhut, keputusan rapat itu hanya tinggal eksekusi, tapi tidak dijalankan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat itu. Pasca mundurnya Bambang sebagai Kepala Badan Otorita, pemerintah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Otorita. Di sisi lain, posisi Wakil Kepala Badan ditunjuk Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT. Uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya itu belum ada anggarannya. Tapi Pak Luhut bilang nggak ada yang masalah kok. Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heran lah. Gitu. Yang penting sekarang buka-bukaan saja. Di mana masalahnya? Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ. Karena saya jumpa dengan ahli waris dari Kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka di Serobot di Pasar Pindah itu tanah kita secara ulayat, secara adat itu tanah dia. Ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Jadi tanah itu belum beres. Waktu itu kan mau diusir tuh di kilometer berapa itu mau diusir karena 7 kepala keluarga atau bagaimana lupa saya. Itu kan rame, saya bilang nggak bisa begitu. Kalau usir-usir gitu tuh model developer kan, waktu itu wakil ketuanya dari developer. Itu nggak bisa begitu, harus pakai cara-cara birokrasi yang biasa dilakukan oleh PUPR. Masalah lahan di IKN pun menjadi pekerjaan rumah bagi Basuki. Hal itu diakui sendiri oleh Basuki. Salah satunya adalah soal penanganan dampak sosial kemasyarakatan di IKN untuk pembebasan lahan bermasalah seluas 2086 hektar. Lahan tersebut bermasalah dengan penduduk lokal di IKN. Ia buka-bukaan, ada potensi juga otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Meski begitu, penyelesaian masalah tetap menjadi prioritas agar proyek bisa dibangun di tanah yang bermasalah tersebut. Basuki mengatakan, arahan Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan masyarakat. Bila masyarakat menerima tanahnya digunakan, maka akan direlokasi dan diberikan ganti rugi. Bila tidak ada kesepakatan, bisa jadi otorita IKN mengalihkan lokasi pembangunannya. Nah, ini yang semua serba gelap di situ. Jadi bangun. Presiden kan maunya cepat, nanti upacara. Akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu. Nah, jadi maksud saya janganlah cepat-cepat gitu. Satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung gitu. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Saya atas saran dari beberapa ahli konstruksi yang kita diskusikan, itu nggak bisa main tanam-tanam gitu. Katanya sudah pakai teknologi, ya oke, tapi ini kan alam.
Contoh ada bandara yang amblas 1 meter, itu urukan. Nah itu harus ditata dengan baik alam ini, jangan buru-buru gitu. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masih kalau dari yang saya dapat bukan mundur tapi dimundurkan. Tapi anyway, pemerintah yang tahulah urusan ini. Tapi dari awal kan saya selalu bilang, IKN itu jangan pakai modelnya Pak Jokowi, cepat. Yang ada nanti malah repot gitu ya. Terbukti banyak infrastruktur yang dibangun rusak sebelum saatnya dan untuk biaya perbaikannya mahal. Saya khawatir IKN akan seperti itu. Jadi kalau diduga-duganya mengundurkan diri berbarengan nih ya, wakilnya dulu baru ketuanya mundur ini karena nggak kuat dengan beban kerja. Iya, kalau dia diberhentikan. Kalau dia mundur? Kalau dia diberhentikan kan beda lagi. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Investor sih nggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena ini masih brownfield istilah saya, karena itu tanah semua ya dari awal. Jadi nggak ada investor akan datang, dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya. Dan tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah, nggak mungkin swasta harus bangun. Kembalinya dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, emang ada berapa orang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, emang ada berapa orang? Bangun sekolah. Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, nggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun gitu. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5% juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di sana kan mahal, pulang ke Jawa atau pulang kemana dibiayai negara apa enggak? Kalau dia tidak ada keluarganya kan urusan biologis juga akan bermasalah. Ini saya belum pernah lihat studi antropologi yang dibuat oleh OIKN. Karena begitu kita tahu studi antropologi kalau ada, katanya sih ada, kita bisa membuat mitigasinya. Kalau sekarang kan nggak ada, saya belum lihat gitu. Saya udah tanya berkali-kali itu. Itu yang jadi problem nanti itu soal konflik nilai di sini itu. Bukan konflik nilai di dalam keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial, soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan itu kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Amdal budaya ada hal semacam itu kan. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan. Harganya berapa sih? Saya kasih ilustrasi di Australia. Kalau ada perusahaan mengeksploitasi satu wilayah di situ dan ditemukan sendok aborigin, maka dia mesti berhenti eksploitasi itu. Hargai sendok aborigin. Artinya di bawah bumi yang lagi dieksploitasi itu ada artefak
kebudayaan. Dia mesti pindah 5 km. Ketemu lagi, dia pindah lagi 5 km. Rugi terus dia. Tapi itu konsekuensi dari peradaban, yaitu menghargai peradaban nenek moyang. Itu di kita apalagi ya, yang nggak ada tuh, begitu diukur gusur tuh. Lalu yang kita sebut sebagai kebudayaan peradaban itu apa? Ya uang. Jakarta Konsorsium Pembaharuan Agraria menyebut lahan ibu kota negara atau KN bukan merupakan tanah milik negara. Klaim dari KPA tersebut harus dipastikan agar tidak menimbulkan potensi konflik agraria. Klaim dari KPA yang menyebutkan lahan IKN bukan merupakan lahan negara harus kembali dipastikan. Adapun dilihat dari dampak sisi ekonomi, jika memang lahan tersebut bukan milik negara, adalah kemungkinan meningkatnya biaya pembebasan lahan yang harus dilakukan. Namun, klaim terhadap kepemilikan lahan ini harus benar-benar dipastikan, karena juga terdapat potensi spekulasi dari kepemilikan lahan ini. Sementara dari sisi sosial, dampaknya juga harus diperhatikan. Saya sebagai seorang jurnalis menolak, tidak setuju dengan IKN. Bukan dari awal saya menolak, dari awal saya tidak setuju dengan berbagai dampaknya, dampak kemacetan, dampak kriminalitas yang akan semakin meningkat, lingkungan dan lain sebagainya. Tadi malam Bung Rocky bilang kalau ada pesawat burung besi yang semakin banyak lalu lalang itu juga akan mengganggu burung yang asli, kan begitu. Seperti itu ilustrasinya. Dan saya juga mau bilang, saya calon korban terdampak IKN. Saya punya rumah orang tua di depan Bandara Sepinggan. Itu akan digusur. Oke. Karena terdampak proyek tol. Saya tanya ke beberapa orang, ini proyek apa? Itu akan dibangun proyek tol VIP untuk para pejabat-pejabat itu. Jadi dibuatkan tol VIP untuk punya akses lebih cepat ke IKN. Wah, beberapa teman saya lagi bilang lagi di warung kopi, wah kau kan akan jadi calon miliarder, dia bilang begitu. Sekali lagi saya diolok-olok soal itu. Saya bilang bukan soal itu, sekali lagi bukan soal duit, bukan soal. Saya setuju dengan Bang Rocky, ini soal kebatinan. Kita punya nilai histori di situ. Saya menganggap rumah itu adalah sejarah keluarga, begitu. Jika memang banyak masyarakat yang bergantung aktivitas ekonominya di lahan IKN tersebut, maka pemerintah harus mencarikan jalan keluar untuk mengganti mata pencaharian mereka. Sebagai contoh, masyarakat setempat dapat dilibatkan sebagai pekerja konstruksi di IKN. Merujuk data Komite Nasional Pembaharuan Agraria, terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi ibu kota negara Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Itu sekaligus membantah klaim pemerintah lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara. Sebelumnya, Konsorsium Pembangunan Agraria mengatakan permasalahan IKN bukan saja pengadaan lahan, pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas. Masalah IKN juga termasuk problem ekonomi, sosial, agama, pendidikan hingga kesehatan. Sehingga pemerintah tidak dapat melompat begitu saja tanpa melakukan reforma agraria terlebih dahulu. Contoh, beberapa bulan lalu saya ada di Sydney di Australia itu, ngomong dengan beberapa teman di situ, mahasiswa yang belajar di situ. Saya tanya begini, kenapa nggak ada pesawat malam lagi di Sydney? Biasanya itu pesawat itu 24 jam bandara itu. Jawabannya adalah warga kota Sydney bikin petisi pada gubernur Sydney atau dia wali kota di situ untuk menghentikan operasi bandara itu di atas jam 10 malam. Dalilnya sama, kami bosen dengar bising suara di situ. Lalu dihitung, kalian akan rugi loh, ekonomi akan macet. Ini kan bandara ini kehidupan malam segala macam. Kata warga sini, kami nggak peduli dengan dana ekonomi, kami mau tidur enak. Akibatnya dibatalin. Sekarang ada itu pesawat di Sydney itu sampai jam 10 malam udah nggak ada pesawat di situ, coba. Itu hasil dari petisi masyarakat yang tahu bahwa nilai kebudayaan, nilai batin rohani itu lebih tinggi dari nilai ekonomi itu. Dan si gubernur Sydney itu terima logika itu. Jurnalis-jurnalis Sydney itu lakukan petisi sama-sama. Memang ngapain ada bising di atas Sydney kan? Itu penanda awal bahwa kalau
pemimpinnya masuk akal dan rakyatnya menginginkan sesuatu itu diuji secara logika, maka pemimpin oke, kami batalkan. Dia batalin dengan konsekuensi rugi pendapatan kota Sydney, tetapi rakyatnya bahagia. Mengikuti data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 9.000 petani yang menguasai lahan kurang dari 1 hektar. Itu seakan menjadi ketimbangan dengan penguasaan lahan tambang seluas 5,2 juta hektar. Belum lagi, ada 1,2 juta hektar lahan kebun sawit di Kalimantan Timur. Jadi masalah yang sangat fundamental adalah penguasaan lahan. Pembangunan ibu kota negara akan sangat sia-sia. Belum lagi tumpang tindih klaim yang disebabkan konflik agraria di sana. Boleh nggak uang jadi ukuran? Boleh. Di mana? Di dalam pembuatan kebijakan makro. Market ekonomi boleh di tingkat makro supaya efisiensi bisa kita kenali. Tetapi begitu market ekonomi masuk sampai ke masyarakat adat, dia menjadi market society. Segala hal itu dihitung dengan uang. Itu dasarnya kan? Kan Bahlil atau Jokowi bilang ya udahlah, pindahin tanah ke sana tuh. Berapa luasnya tuh bangunan yang roboh dibikin apartemen. Semua itu adalah apartemen, rumah itu house, bukan home. Bagi masyarakat dia perlu home, suasana, bukan bangunan. Jadi itu yang mestinya diambil dari awal. Nah, sekarang terjadi konflik. Akhirnya bilang ada berapa 2.800 hektar yang belum selesai, tapi kita akan selesaikan karena itu cuma soal ongkos ganti rugi. Bukan ganti rugi, ini ganti batin. Kondisi batinnya berubah, kan itu kan. Life world-nya berubah itu, Lebensraumnya itu jadi lain. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial, soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Kayak itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan itu kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Ya, amdal budaya ada hal semacam itu kan. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan. Harganya berapa sih? Saya kasih ilustrasi di Australia. Kalau ada perusahaan mengeksploitasi satu wilayah di situ dan ditemukan sendok aborigin, maka dia mesti berhenti eksploitasi itu. Hargai sendok aborigin. Artinya di bawah bumi yang lagi dieksploitasi itu ada artefak kebudayaan. Dia mesti pindah 5 km. Ketemu lagi, dia pindah lagi 5 km. Rugi terus dia. Tapi itu konsekuensi dari peradaban, yaitu menghargai peradaban nenek moyang. Itu di kita apalagi ya, yang nggak ada tuh, begitu diukur gusur tuh. Lalu yang kita sebut sebagai kebudayaan peradaban itu apa? Ya uang.